Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berjumpa kembali dengan Farouk Abdillah Channel yang merupakan channel ulas berita giras hangat. Ya, sungguh berterima kasih hari ini saya berbangga hati, saya bergembira hari ini. Ternyata ada kabar yang menyenangkan buat kita dalam menyikapi ocehan pendeta Saifuddin Ibrahim yang akan mengganti 300 ayat suci Al-Quran, kemudian menyatakan bahwa pondok pesantren adalah cikal bakal radikalisme dan terorisme. Hari ini luar biasa. Kawan-kawan, Farouk Abdillah akan mendapatkan update berita hari ini, yakni ghairah, cemburu karena agamanya dihinakan, ghairah karena agamanya dilecehkan. Hari ini bangkit perlawanan, bangkit keinginan untuk menyatakan bahwa perbuatan itu telah menghina dirinya. Siapa itu? Umat Islam. Memang saya sejak awal tidak pernah ragu dengan sepak terjang Muhammadiyah yang saya nilai organisasi tegas, gentle, kuat, tapi mengedepankan akhlakul karimah. Dia katakan, jangan obok-obok kami. Peringatan ini buat Saifuddin Ibrahim, peringatan yang kini tengah berada di Amerika. Dia lontarkan terus hinaan-hinaan kepada kita umat Islam. Dan keyakinan sementara para apologik ini orang-orang yang selama ini berjuang untuk membantah tuduhan-tuduhan terhadap Islam yang diarahkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menyatakan kemungkinan Saifuddin Ibrahim tidak pulang. Bahkan temannya Saifuddin Ibrahim yang sama-sama debaternya, kristolognya, dia menyatakan yang namanya Johannes Paul Zong yang juga sedang sekarang diintip berada di Belanda karena sejumlah penistaan agama, penistaan terhadap Rasulullah, kitab suci dan sebagainya. Katanya Saifuddin Ibrahim diduga membawa kabur sejumlah uang besar untuk biaya pengadilan dari MKC, yakni orang yang juga yang tersangka sebagai penghina, penista agama Islam. Dia juga pelintir-pelintir ayat suci Al-Quran, dia bacaan-bacaan di pelintir-pelintir. Sekarang sudah berada di rutan Mabes Polri. Memang perlu dicatat hari ini, kawan-kawan Farouk Abdillah, begitu 10 tahun ini terlalu beraninya orang-orang melecehkan agama Islam. Begitu beraninya mereka melintir-melintir ayat suci Al-Quran. Begitu beraninya dia menghina ayat-ayat suci Al-Quran dan umat Islam. Entah apa yang terjadi hari ini dengan bangsa Indonesia. Dan tidak sedikit mereka ada yang membela dari saudara-saudara kita juga. Ada yang membela, yang suka melintir-melintir ayat suci Al-Quran, yang suka melintir-melintir ibadah mahdoh yang dilakukan baik orang Islam sendiri dan baik di luar Islam sendiri. Ada pembelanya. Inilah kawan-kawan Farouk Abdillah, kita memang segera bersatu. Ayo buang perpecahan. Ayo hentikan ucapan-ucapan radikal, intoleran. Karena yang bisa mengatakan dia intoleran ataupun radikal adalah negara, bukan kita perorangan, person to person. Inilah hari ini bersyukur. Seperti saya ulangi lagi, kita tidak pernah ragu memang dengan Muhammadiyah.
organisasi yang tegas, gentle, kuat, tapi mengedepankan akhlakul karimah. Apa kata Muhammadiyah hari ini? Jangan obok-obok kami. Artinya memberikan sinyal, pesan kepada siapapun yang mengobok-obok agama Islam. Jika hari ini Muhammadiyah sudah menyatakan seperti itu, maka dia menunjukkan eksistensinya dengan cara-cara yang benar. Saya dapatkan video hari ini, penjelasan dari Ustadz Misbahul Munir, SPDI, Direktur Tajdid Center Muhammadiyah. Dan dia mendorong untuk kepada negara, meminta kepada pemerintah agar tegas menindak para pengacau umat beragama yang sudah rukun hari ini. Sekali lagi, siapapun hari ini yang membuat pelintir-pelintir, lagi pakai radikal-radikul itu. Kadang-kadang ininya kosong, bilangnya radikal-radikul, ininya kosong, bicara intoleran. Rata-rata, kadang-kadang orang tidak paham itu. Tapi maafkan, dimakfu. Ya, inilah penjelasan Ustadz Misbahul Munir, SPDI, dari Direktur Tajdid Center Muhammadiyah, tentang menjawab apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya beragama itu bisa dilakukan secara damai. Kalau menjadi hamba yang non-muslim, ya lakukanlah agamamu dengan baik tanpa harus merecoki agama orang lain. Sebagai seorang yang pernah menjadi muslim dan merasa tidak cocok untuk menjadi muslim kembali, silakan. La ikraha fiddin, kan gitu kata Allah. Tidak maksa kita ini. Tapi kalau kemudian sudah keluar masih merecoki agama sendiri, itu melukai hati umat yang lain. Ini yang berbahaya, yang merusak negara itu, yang berusaha untuk mengobok-obok kesatuan umat itu, yang berusaha untuk menyentuh martabat marwah umat Islam dengan mengobok-obok Qur'annya seolah-olah sudah tidak sesuai. Apa sih yang sudah pernah dilakukan oleh Ibrahim ini? Ya, memang Allah sudah pernah mengisyaratkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kamu bikin satu saja, panggilkan seluruh saudara-saudara, tidak bisa. Menghilangkan 300 ayat itu bukan sesuatu yang main-main. Masa wahyu Allah, ya wahyu Allah ini kan sudah firman Tuhan, firman Allah, itu masih mau dikalahkan dengan cara berpikirnya Ibrahim ini. Saya kira Ibrahim ini seperti usulnya Mahfud MD sudah pantas untuk diproses secara hukum, yang mulai bukan hanya melukai hati umat ya, tapi mencoba untuk merusak agama yang sudah eksis di Indonesia ini. Mudah-mudahan pemerintah bisa tegas terhadap si Ibrahim ini, sehingga tidak ada lagi pengacau kesatuan antar umat beragama seperti yang dilakukan oleh Ibrahim. Terima kasih. Itulah kawan Farouk Abdillah, penjelasan dari Ustadz Misbahul Munir yang juga Direktur Tajdid Center Muhammadiyah, agar mendorong agar Saifuddin Ibrahim diproses secara hukum karena merusak agama Islam yang sudah eksis, merecoki agama orang lain. Iya. Dia udah orang awalnya Saifuddin Ibrahim orang Islam, pindah ke agama orang lain, direcoki kita. Al-Qur'annya suruh ganti 300, dikatakannya bahaya. Itu sumber radikalisme katanya. Kurang ajar. Kurang ajar dia. Dia mencoba mengobok-obok dan mengadu domba. Beberapa pendapat sudah paham tentang teori-teori ini. Dia sengaja membuat konten-konten YouTube hari ini yang menyerang Al-Quran, menyerang umat Islam, agar dia bisa bertahan di Amerika.
minta perlindungan kepada Amerika. Suaka politik, seolah-olah dikejar-kejar oleh pemerintah Indonesia. Ya kalau nggak dikejar gimana? Mau ngomongnya nggak karuan. Dulu pada kasus Johannes Paul Zong, itu modusnya seperti itu. Dia mencoba persis ini. Jadi Paul Zong itu dulu dia sempat digerebek oleh banyak orang, didatangi rumahnya oleh kelompok-kelompok tertentu umat Islam, tentunya yang punya ghirah ya, yang nggak punya ghirah, mesem-mesem, makan soto enak, makan rawon pedes-pedes, itu yang biasa-biasa saja. Tapi yang ghirah, yang punya ghirah, ketika makan rawon, makan soto, mendengar telinganya, masuk dalam hatinya, tinggalkan dia rawon, tinggalkan makanan soto, hanya untuk mengatakan kulil haq wala kana murad. Ini yang dilakukan Muhammadiyah hari ini. Dan ternyata, saya lanjutkannya, Paul Zong itu, yang sekarang berada di Belanda, modusnya seperti itu. Dia pergi kemudian minta suaka politik. Dalihnya akan ditangkap, dipersekusi, akan dibunuh apa, segala macam. Dasarnya media. Akhirnya memang dia mendapat perlindungan di negara Belanda. Modus yang akan dilakukan hari ini oleh Saifuddin Ibrahim adalah seperti itu. Dia menyerang sejak di perjalanan ketika dari Indonesia Jepang bikin konten. Sudah mulai menyerang. Kemudian di Amerika bikin konten lebih banyak. Bahkan live. Menyerang umat Islam. Termasuk diantaranya permintaan 300 ayat diganti. Itu permintaan ketika di Jepang dan di Amerika. Di Jepang dan di Amerika. Nah, ada kemungkinan dia minta suaka politik. Hari ini berita-berita yang dilansir oleh sejumlah media dan pernyataan Bapak Mahfud MD yang tegas. Ini orang Madura bener ya. Orang Madura betul. Dan kemudian meminta agar supaya segera dilakukan, kontennya dihapus dan sebagainya. Jawabnya itu kurang ajar Saifuddin Ibrahim. Dia dengan berlogat Madura, tak iya gitu loh. Kira-kira seperti itu. Seolah-olah dia mengatakan bahwa ngapain kamu, tahu apa kamu gitu loh. Dia dengan mendoknya bahasa Madura yang dipakai itu. Seolah-olah dia menghina orang kita, seorang suku Madura. Nah, itulah kawan Hork Abdillah. Yang terjadi hari ini, begitu beraninya orang-orang menyerang simbol-simbol umat Islam. Keyakinan umat Islam dihabisi. Kenapa? Menurut analisa saya, karena umat Islam terlihat sudah terpecah belah. Karena umat Islam terlihat sudah lemah. Karena umat Islam seperti diisyaratkan dalam hadis Rasulullah, seperti buai di lautan, terombang-ambing. Itulah kemungkinan kenapa orang-orang di luar Islam sekarang begitu berani. Saya orang yang juga menyukai konten-konten yang berkaitan dengan debat-debat itu. Ada Ustadz Kainama dari Islam itu. Yang orang Kristen, dia masuk Islam. Ada yang namanya Zulfikar M. Abbas, Zulkifli M. Abbas. Ada Jonathan Nandar. Banyak lagi. Ustadz-ustadz yang apologik, yang mereka memperlihatkan kegeramannya atas serangan-serangan orang lain. Ya, orang lain. Inilah. Karena kita lemah, ayolah belajar. Belajar apa yang terjadi hari ini. Pelajari kita baik-baik. Banyak serangan yang terjadi pada diri kita sebagai muslim. Simbol-simbol agama. Kemudian keyakinan kita diserang habis-habisan. Dari barat, timur. Dan mereka besar. Dan mereka yakin berbiaya. Kalau di medsos ada buzzer ya. Ada buzzer. Di tempat ini ada juga buzzer-buzzer agama yang sengaja untuk mendapatkan pundi-pundi. Inilah
kawan Farouk Abdullah, saya mohon dengan sangat kepada kita semua agar kita segera bersatu. Bersatulah. Jangan menghinakan orang lain. Jangan menghina kelompok lain. Ayo bersatu. Kita ini hari ini dihadapkan oleh banyak masalah. Yang kemungkinan masalah-masalah ini bisa segera terselesaikan manakala kita umat Islam, bangsa Indonesia bersatu padu dalam rangka mencapai ridha Allah. Itulah hari ini Muhammadiyah satu-satunya organisasi ormas yang berani tampil ke depan dengan keyakinannya. Jangan obok-obok agama kami, kata Muhammadiyah. Artinya ini warning, sinyal, peringatan dari Muhammadiyah. Saya ditanya oleh teman-teman, Pak, Bapak ini Muhammadiyah? Oh enggak. Saya adalah orang yang suka menganalisa keadaan. Saya sebagai pengacara hanya menganalisa keadaan. Saya mantan wartawan dan sampai saat ini masih wartawan yang bergerilya di lapangan kurang lebih 30 tahun. Kepekaan saya, insting saya, aroma yang tidak sedap bisa saya tangkap. Juga aroma yang segar, harum, saya juga akan bisa menangkapnya. Berdasarkan insting kepribadian saya selama puluhan tahun berada di lapangan. Saya mencium aroma tidak sedap juga pada hari ini, sehingga perlu saya sampaikan, bersatulah umat Islam. Bersatulah umat Islam. Karena apa? Dengan bersatunya umat Islam, maka terhindar dari perpecahan, negara ini menjadi damai, dan negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Saya khawatir dari diri kita yang terpecah belah bisa karena ilmu pengetahuan mereka belum pada tingkat untuk memahami persoalan secara rigid dan detail. Karena bagaimanapun juga ilmu mempunyai alat juga untuk digunakan, dan ilmu juga bisa mengukur apa yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kecerdasan kepada kita, kuat iman, dan mudah-mudahan pula hari ini kita menjadi warga negara, umat yang baik, dan menjadi harapan setiap orang, khususnya anak-anak cucu kita. Sekian, terima kasih. Thank you Muhammadiyah. Saya tunggu yang lainnya menunjukkan kekompakan dalam hal ini. Kompak dalam watawasau bil haq watawasau bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.